Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وانشر وابض وأيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم وأمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat pada penggemar tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzah Wadi dengan Facebook dan YouTube-nya. Dimanapun anda berada pada malam ini, puji syukur pada Allah kita aturkan dan masih berikan Allah umur, iman takwa, kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk dapat berbuat baik. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dari pengusaha yang bertanya, insyaAllah 4 golongan dapat pahala sabda Nabi. Anda yang bertanya, yang menjawab, yang mendengarkan, dan orang yang mencintainya, 4 golongan dapat pahala dari 1 pertanyaan. Namun dalam hal dosa juga 4 golongan dapat dosa. 1 berbuat dosa, 4 golongan dapat dosa. Yang berbuat dosa, kemudian yang setuju, kemudian orang mencelanya, orang mengumpatnya, semuanya sama-sama dapat dosa. Oh, na'udzubillah min dzalika. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, insyaAllah Ta'ala besok tanggal 17 Desember. Hari ulang tahun NTB, Provinsi kita yang tercinta, yang ke-64 kalau tidak khilaf. Mari kita bersyukur, daerah kita NTB, daerah yang Alhamdulillah aman, damai. Masyarakatnya saling menghormati, saling menyayangi, saling peduli. Kami juga tadi pada solat Jumat nyantuni anak yatim dalam kota Selong. Alhamdulillah pada pengusaha yang telah memberikan derma sumbangannya untuk anak yatim kami dari kota Makkah. Abah Mahfuz telah menyampaikan sumbangannya kadar 1,5 juta rupiah. Kemudian pula Mbah Sumi dan yang lain-lainnya. Semoga semuanya dapatkan balasan dari Allah. Dari Ibu M. Syukri, Dr. M. Syukri, mudah-mudahan Ibu sehat, juga ada sumbangannya. Juga dari Kepala Lingkungan Desa Gandor, sama kadar-kadarnya. Terima kasih pada pengusaha. Semoga Allah membalasnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, di awal penyampaian kami ingin menyampaikan dialog Nabi bersama Sina Anas bin Malik. Pertanyaan Anas bin Malik pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanya oleh Sina Anas bin Malik pada kanjeng Nabi patut jadi pelajaran bagi kita sekalian. Apa katanya? Ya Rasulullah, ragipun atasaddaku bi habu ilaika ammi'ati raqatin tadawuan. Ya Rasulullah, maka sedekah dengan sepotong roti, sebungkus roti, lebih kau cintai pada aku solat sunat 100 rakaat, ya Rasulullah. Potong roti, bungkus nasi, lebih kau cintai pada solat sunat 100 rakaat, ya Rasulullah. Jawaban Nabi, ya Anas, kau bersedekah sepotong roti atau mungkin bungkus nasi pada orang miskin, pada anak yatim, lebih afdal, lebih ku cintai daripada engkau solat sunat 200 rakaat. 200 rakaat. Bayangkan, sepotong roti, sebungkus nasi, lebih cintai Nabi daripada kita solat sunat 200 rakaat. Solat sunat mutlak, sunat tahajud, dan lain sebagainya. Masya Allah, besarnya pahala sedekah kalau gitu. Yang berikutnya, ya Rasulullah, apakah menyampaikan hajat seorang Muslim? Menyampaikan hajat seorang Muslim yang punya hajat,
lebih kau cintai daripada solat sunat 100 rakaat, ya Rasulullah? Kata Sina Anas bin Malik. Nabi menjawab, hai Anas, kau sampaikan hajat sama mukmin Muslim. Lebih aku cintai daripada 1000 rakaat kau solat sunat. Sampaikan hajat sama mukmin Muslim 1 kali, lebih aku cintai pada solat sunatmu 1000 rakaat. Masya Allah. Itu dia kelebihannya, menyampaikan hajat, menolong hajat sesama mukmin Muslim. Ya Rasulullah, apakah meninggalkan makanan haram 1 suap lebih kau cintai daripada solat sunat 1000 rakaat, ya Rasulullah? Meninggalkan yang haram-haram lebih kau cintai daripada solat sunat 1000 rakaat. Nabi menjawab, ya Anas, kau tinggalkan makanan haram, minuman haram, lebih aku cintai daripada kau solat sunat 2000 rakaat. 2000 rakaat. Makanan haram atau minuman haram, contohnya itu minuman memabukkan atau narkoba, lebih utama kau tinggalkan daripada solat sunatmu 2000 rakaat. Masya Allah. Ya Rasulullah, apakah menjauhkan daripada gibah, meninggalkan gibah, lebih utama daripada solat sunat 10.000 rakaat, ya Rasulullah? Meninggalkan gibah, menjauhkan daripada sifat gibah, ngumpat, gunjing teman, lebih utama daripada solat sunat 10.000 rakaat, ya Rasulullah? Nabi menjawab, hai Anas, kau jauhkan diri pada mengumpat, menggunjing, ngerumpi, lebih utama daripada kau solat sunat 20.000 rakaat. Tadi 10.000 rakaat. Ternyata lebih pada 20.000 rakaat solat sunat, kalah pahalanya dibanding kita menjauhkan daripada mengumpat, mengunjing sesama umat Islam, sama mukmin Muslim. Masya Allah. Jadi kalau begitu, mengumpat, mengunjing itu besar kali dosanya. Enggak dibandingkan dengan meninggalkannya, dibanding dengan solat sunat 20.000 rakaat, kalah pahalanya 20.000 rakaat solat sunat oleh menjauhkan daripada mengumpat, mengunjing kepada sesama mukmin Muslim. Nah, Allah tegas melarang wala yaktab ba'dukum ba'dha, yang satu sama lain saling mengumpat, menggunjing. Sekarang senangnya orang ngumpat, gunjing lalui sarana yang ada, media sosial dan sebagainya. Ujungnya umat Islam banyak berpecah belah, banyak ndak akon, ndak damai, ndak nyambung hubungan. Di mana tidak nyambung hubungan umat Islam, tempat diundakkan turun rahmat Allah. La tanzilur rahmatu ala qaumin fihim khati'ur rahimin. Tidak akan turun rahmat Allah pada masyarakat yang suka memutus silaturahim, ndak berkewak, ndak bersapa, ndak nyambung, ndak silaturahim. Nauzubillah min dzalika. Ya Rasulullah, apakah menyampaikan hajat kaum jompo, menyampaikan hajat kaum jompo, kaum wanita jompo, janda jompo, lebih kau cintai daripada 10.000 rakaat solat sunat, ya Rasulullah? Nolong kaum jompo, janda jompo, lebih kau cintai pada 10.000 rakaat solat sunat, ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, nyampaikan hajat seorang wanita jompo, janda jompo, lebih aku cintai daripada 30.000 rakaat solat sunat, ya Anas bin Malik. Ya Allah. Itu dia, 30.000 rakaat solat sunat. Demikian jawaban Nabi. Ya Rasulullah, apakah duduk bersama keluarga, duduk bersama istri, duduk bersama anak, duduk bersama menantu, duduk bersama mertua, saudara, ibu bapa, apakah lebih kau cintai, ya Rasulullah, pada duduk iktikaf di masjidmu, ya Rasulullah, masjid Nabi di Madinah? Okay? Mana lebih kau cintai, ya Rasulullah, duduk bersama keluarga dan duduk dalam masjid untuk iktikaf? Nabi menjawab, hai Anas, duduk 1 jam bersama keluarga lebih ku cintai daripada engkau iktikaf di dalam masjidku ini, Masjid Madinah. Okay?
lebih besar pahalanya duduk sama keluarga daripada duduk itikaf di dalam masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Masya Allah. Saudara-saudara kami, pendengar kami yang ada di kota Makkah, di kota Madinah, itu bunyi hadisnya. Ya Rasulullah, apakah memberikan nafkah pada keluarga? Beri nafkah pada keluarga, pada anak, pada isteri, pada ibu, bapa. Lebih kau cintai daripada nafkah untuk sabilillah, untuk biaya perang. Apa jawaban Nabi? Ya Anas, 1 dirham kau berikan untuk keluargamu, anakmu, istrimu. Lebih aku cintai daripada yaitu engkau nyumbang 1000 dinar. Dirham itu uang perak. Okay? Dinar itu uang emas. Lebih besar pada pahalanya pada engkau menyumbang 1000 dinar untuk sabilillah. 1 dirham untuk keluarga, 1000 dinar untuk sabilillah. Lebih ku cintai 1 dirham untuk keluarga. Dalam hadis ada mengatakan, siapa-siapa menyumbang untuk anak yang pergi untuk ilmu, dirhamun li talibil ilmi, tu dirham tu orang untuk ilmu, umpama untuk talibat mahat atau muallimat atau yang lainnya. 1 dirham untuk mereka untuk ilmu, bi afdal pada 1000 dinar untuk sabilillah, untuk perang sabil. Demikian sabda Nabi yang lainnya. Jadi 1 dirham untuk keluarga, 1000 dinar untuk fisabilillah. Lebih aku cintai 1 dirham untuk keluarga. Ya Rasulullah, apakah bakti kepada orang tua, bakti pada kedua orang tua, lebih kau cintai daripada ibadah 1000 tahun ya Rasulullah? 1000 tahun. Berbakti pada orang tua, lebih kau cintai pada ibadah sunat 1000 tahun ya Rasulullah. Nabi menjawab, hai Anas, dah datanglah kebenaran, telah hilanglah kebatilan. Sungguhnya kebatilan pasti akan hancur binasa. Maka bakti kepada kedua orang tua lebih ku cintai daripada ibadah selama 2 juta tahun. Alpi sana. 2 juta tahun. Bakti pada orang tua, taat pada orang tua, hormat pada orang tua, sayang pada orang tua, tidak nyakitin orang tua, lebih ku cintai pada ibadah sunat selama 2 juta tahun ya Anas. Sabda Nabi pada Sina Anas bin Malik, sahabatnya. Masya Allah. Mari kita ambil pelajaran para pendengar yang dirahmati Allah. Yang kedua, qala Nabi sallam, man asana ila yatimin aw yatimatin kuntu ana wa huwa fil jannah hakada. Siapa-siapa berbuat baik pada seorang anak yatim, laki atau perempuan, tadi sudah dilaksanakan oleh jamaah dalam kota Selong, maka aku bersama orang itu nanti dalam syurga seperti jari tengah jari telunjukku. Sama mereka nanti aku dalam syurga, orang yang peduli anak yatim, laki atau anak yatim perempuan. Siapa-siapa baca istighfar 70 kali malam hari, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, sekurangnya 70 kali, maka orang itu tidak akan jadi orang suka berdusta, berbohong. 70 kali baca istighfar tiap malam, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 70 kali, kita tidak menjadi seorang yang suka senang berdusta, berbohong, menipu daya. Siapa baca istighfar 70 kali pada malam hari, oh ya, tadi siang, sekarang malam hari, 70 kali istighfar malam hari, maka kita tidak jadi orang yang gampang-gampang, jadi orang yang pikun dan ope. Amin. Allahumma amin. Tadi di penjara kami, salah satu di antara khutbah kita menyampaikan apa yang difirmankan Allah dalam hadis kursi. Allah berfirman, uhibbu salasan, hubbi li salasin asyad. Aku cinta pada 3 golongan, dan aku lebih cinta pada 3 golongan. Firman Allah dalam hadis kursi. Yang pertama, uhibbut taibah. Ku cinta pada hambaku yang bertobat. Dan aku lebih cinta pada anak muda yang bertobat, yang taat ibadah. Yang umurnya belum 40 tahun. Mereka takut rajin ibadah, bertobat pada Allah. Lebih aku cintai pada orang-orang tua yang rajin bertobat.
Uhibbul sakhiyah. Ku cinta pada hambaku yang pemurah-pemurah. Wa hubbi lil fakir sakhi asyad. Lebih aku cintai orang miskin tapi pemurah orangnya. Uhibbul mutawadhi'ah. Cinta pada orang-orang berjiwa tawadhu, rendah hati. Cintaku kepada orang kaya yang tawadhu lebih. Hubbi lil ghanil mutawadhi asyad. Lebih cinta lagi pada orang-orang kaya, kaya ilmu, kaya harta, kaya pangkat, tapi sifat tawadhu lebih ku cintai pada yaitu orang-orang yang tawadhu biasa. Aku benci pada 3 golongan. Lebih benci lagi pada 3 golongan. Ku benci pada orang-orang fasik, kau berbuat dosa dan maksiat. Aku lebih benci pada orang tua-tua, orang tua-tua yang fasik, yang masih senang berbuat dosa dan maksiat. Dah umur 60, 70 tahun, masih senang berbuat dosa dan maksiat. Aku lebih benci daripada anak muda berbuat dosa dan maksiat. Aku benci pada orang yang pelit-pelit. Abgadul bukhala. Aku benci pada orang pelit-pelit. Wabugdi lil ganil bakhil asyad. Lebih benci lagi aku pada orang kaya-kaya, mewah-mewah, tapi pelit orangnya. Aku benci pada orang-orang sombong. Abgadul mutakabbiro. Aku benci pada orang sombong. Wabugdi lil fakir mutakabbir syad. Aku lebih benci lagi pada orang fakir, miskin, tapi sombong. Kalau orang kaya sombong, mendingan. Tapi kalau orang miskin, sombong. Apa yang bisa disombongkan? Di dunia hidup miskin, di akhirat masuk neraka. Itu manusia paling celaka, sabda Nabi. Ashqal ashqiya manita ma'ali pakru dunia wa'adzabul akhirah. Paling celaka manusia, dunia hidup melarat, di akhirat masuk api neraka. Oh, nasibnya kasihan. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manik Allah dalam hadis kursi yang lainnya. Ya bena Adam, hai anak Adam, turunan Adam. Kaifa mau fil ibadah masyibai. Hai anak Adam, mana mungkin kamu akan menjadi gairah bersemangat ibadah kalau kamu selalu kenyang perutmu. Kalau orang selalu kenyang perut, berarti malas ibadahnya. Yang kedua, kaifa mau fi hubbillah ma hubbil mal. Gimana kamu akan cinta kepada Allah kalau kamu tamak serakah terhadap harta dan kekayaan dan uang. Kaifa mau fil khauf ma khaufil faqri. Mana mungkin kamu akan takut pada Allah kalau kamu takut akan kekurangan harta karena sedekah, karena zakat dan sebagainya. Kaifa mau fil warai ma'al hirsi ala dunia. Bagaimana mungkin kamu menjadi orang yang wara' zuhud, lebih tinggi zuhud pada wara'. Mana mungkin kamu jadi orang wara', sifat-sifat orang-orang ahli tasawuf, orang saleh. Okay? Kalau kamu sendiri serakah, tomak terhadap keduniaan. Kaifat mau fi mardatillah bigairil masakin. Mana mungkin kau dapat ridha dari Allah Ta'ala kalau kamu tidak dapat ridha dari orang-orang miskin. Karena kamu pelit pada orang miskin, kamu tidak dapat ridha orang miskin. Tidak mungkin kau dapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Carilah ridha Allah pada ridhonya orang miskin kepada kita. Nah, kita suka membantu mereka, menyantuni mereka, menolong mereka. Apa dilakukan oleh ibu-ibu tadi di Solong, sunat yatim dan kaum jompo. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kaifatan mau pil ridho mal bukhli. Mana mungkin kau menjadi orang dapat ridho Allah kalau kamu jadi orang yang bakhil dan pelit. Demikian firman Allah dalam hadis qudsi. Wa kaifatan mau fil jannah ma hubbid dunia. Gimana mungkin kamu mendapatkan syurga sedangkan kamu sangat cinta pada keduniaan dan senang sanjungan dan pujian manusia. Wa kaifatat mau fi sa'adah maqilatil ilmi. Mana mungkin kau memperoleh kebahagiaan hai anak Adam
Kalau kamu punya ilmu agama, hanya sekedarnya saja ilmu agamamu. Kau malas untuk ilmu, malas belajar ilmu agama, mana mungkin kau mengharapkan as-sa'adah, iaitu kebahagiaan. Demikian firman Allah dalam hadis kursinya. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. Pertanyaan yang sudah sampai antara lain pertanyaan dari talibat ma'had tingkat 4 semester 7 semester 8. Apa ditanyakan? Mari kita melihat bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jelaskan hikmah pada gerakan di dalam solat. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian salam. Para pendengar, semua gerakan dalam solat itu bermanfaat. Bermanfaat, berfaedah, punya hikmah dalam kehidupan manusia. Alhamdulillah. Kita berdiri, lambang pada manusia sedang sukses dalam kehidupannya. Sedang berada di atas angin. Jadi saudagar sukses. Kalau pejabat yang sedang sukses. Kalau dia menjadi apalagi semuanya tanda kesuksesan orang saat kita berdiri dalam solat. Tidak selamanya kita akan sukses. Suatu saat jatuh sedikit. Dilambangkan dengan kita ruku di dalam solat kita. Tidak selamanya kita demikian. Suatu saat kita akan jatuh. Kalau saudagar bangkrut. Kalau dia jadi pejabat dicopot. Dari jabatannya. Demikian seterusnya. Dengan kata lain, hidup kita ini selalu silih berganti. Pernah sukses, pernah kurang sukses, pernah bangkrut, pernah bocol, pernah jatuh, tersungkur, tapi tidak selamanya demikian. Kita kembali berdiri, balik ruku, balik sujud. Itulah lambang kehidupan manusia. Tidak selalu tetap dalam satu keadaan. Dawamul hal minal muhal. Kekal suatu adalah mustahil. Karena itu, mari kita ambil pelajaran dari segala keadaan hidup kita. Saat kita sedang sukses, jangan sombong. Suatu saat kita akan jatuh. Saat kita jatuh, jangan putus asa. Suatu saat kita akan kembali sukses, berdiri, kembali, tegak kembali. Demikian. Di mana hukumnya memarahin anak yatim piatu? Kalau kurang-kurang sebabnya, jangan marahin anak yatim. Famal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar. Larangan. Jangan kita nyakitin anak yatim. Jangan kita membentak orang-orang miskin minta-minta. Sayangi mereka. Irhamil yatim. Sayangi anak yatim. Kasihani mereka. Siapa-siapa yang sayang pada yatim, demi Allah kata Nabi, dia akan diazab hari kiamat. Sama dengan orang yang punya kelebihan, tidak sombong dengan kelebihannya yang ada, tidak akan diazab hari kemudian. 3 golongan manusia dapat payung Allah besok hari kemudian. Salah satu fi zillir rahman, yaumal qiyamah, yauma la zilla illa zill. 3 golongan manusia dapat payungnya Allah pada masa maha panas. Tidak kepanasan, tidak kehausan, tidak kelaparan. Siapa mereka? Pertama, alladzi yusilur rahim. Orang selalu silaturahim, nyambung hubungan yang baik. Panjang umurnya, murah rezekinya, sabda Nabi. Yang kedua, wanita-wanita tinggal mati oleh suaminya dan punya anak yatim. Karena itu dia tidak kahwin lagi. Dia menjadi juara bertahan. Al-maratul lati mata zawjuha walaha aitamun. Wanita-wanita tinggal mati suami, punya anak yatim, demi anak yatim, tak mau kahwin lagi. Yang ketiga, dapat payung Allah besok hari kemudian, alladzi yasna'ul makulat lil aitam. Orang bikin makanan untuk anak-anak yatim piatu. Tadi dari ibu-ibu Sukamulia, Ibu Herjan dan sebagainya mengirimkan untuk anak yatim. Ada yang mengirimkan uang, mengirimkan nasi bungkusnya. Alhamdulillah. Semua kita doakan. Moga Allah membalas kebaikan pengurus kami. Masya Allah. Tapi kalau anak yatim perlu dimarahin. Kenapa? Bengelnya, nakalnya. Karena anaknya
kak ngambek, terpaksa dimarahin demi merubah sifat-sifatnya yang tidak baik. Boleh, okay? Asal jangan berlebih-lebihan. Memarahin, memukul, bikin nangis anak yatim piatu. Kemudian ketiga, gimana hukum kalau kita sedang puasa? Ramadan, untuk puasa sunat, kita selingi dengan mendengar lagu-lagu dangdut. Gimana hukumnya? Alangkah indahnya dalam keadaan berpuasa, puasa padu Ramadan, puasa sunat, kita selingi dengan mendengarkan bacaan Quran dengan lagu-lagu yang Islami. Saya pernah dulu tampil satu panggung dengan 3 orang. Kami bertiga. Saya, Pak Haji Dede Mizwar dari Bandung itu, di Jawa Barat. Yang ketiga, Puput Nopel, penyanyi Puput Nopel dari Jakarta. Satu panggung di Radio Karisma KLP Sinar Rinjani Aimal. Saya menguraikan hikmah maulid. Dede Mizwar, promosi promah, obat promah. Kemudian Puput Nopel menyanyikan lagu-lagu yang Islami. Masya Allah. Jadi kenang-kenangan kita. Kalau tampil Dede Mizwar, maka teringat bersama-sama dulu di satu panggung dengan Dede Mizwar. Yang sering kita lihat di televisi. Dulu pernah jadi wakil gubernur Jawa Barat. Masya Allah. Baik, makasih. Jadi paling baik tentunya kita dengarkan lagu-lagu Islami, dengarkan ceramah-ceramah dan sebagainya, lebih manfaat daripada kita hanya mendengarkan lagu-lagu yang berirama merangsang untuk anak-anak muda. Kemudian apa doa kita berkendaraan? Pertama ya tentu kita baca bismillah. Subhanalladzi sahhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Atau bismillah majriha mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Biar naik kendaraan selamat. Sampai di Abul Barakat Wan Nafahat, Kecamatan Jonggat umpama kan jauh. Maka kita baca doa sambil baca istighfar dalam kendaraan. InsyaAllah selamat sampai, selamat pulangnya. Amin. Apakah memang tidak pakai waw atap pada bacaan azan dan iqamat? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada. Tidak dianjurkan, tidak disuruh memakai waw atap. Dalam bacaan azan maupun iqamat. Apa adanya lah. Tidak usah tambah-tambahan, tidak usah dikurang-kurangin. Memang demikian dari sononya. Dari sejak kanjeng Nabi SAW. Ingat, bacaan azan ini adalah merupakan hasil pada mimpinya para sahabat. Sebelum ada azan, para sahabat ada yang berpendapat kita bunyikan mercon, meriam. Ada yang mengatakan tak bakar, yaitu api unggun. Kelihatan asapnya berarti sudah masuk waktu. Macam-macam pendapat waktu itu. Akhirnya sebelum diputuskan Nabi, para sahabat ada bermimpi datangi oleh seorang laki-laki serba putih. Mengajarkannya bacaan azan. Tidak 1-2 sahabat diajarkan bacaan azan pada malam yang sama. Sampaikan pada Nabi. Maka Nabi mengatakan ini adalah yaitu mimpi yang benar. Ini adalah mimpi yang benar. Maka dipakailah hasil mimpi para sahabat sebagai bacaan azan. Memberitahukan tentang sudah masuknya waktu sholat. Itu dia. Jadi azan ini hasil mimpi para sahabat Nabi. Nabi menetapkan sebagai bacaan azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pakai waw atap wa asyhadu anda. Jadi seperti apa yang kita dengarkan. Makasih pada anda.
Gimana hukumnya? Kalau kita sujud sahwi, sengaja tidak kunut. Okay. Para pendengar, boleh. Tidak baca kunut karena lupa, tidak baca kunut karena sengaja. Tetap sunat kita sujud sahwi 2 kali. Bagaimana perbedaan berdoa dengan hafalan? Berdoa dengan membaca. Sama saja. Yang penting khusyuknya, ikhlasnya, tadabbur, merenungkan makna pada apa yang kita baca doa itu. Secara hafalan atau secara membaca dalam buku-buku doa, disilakan. Yang penting berdoa. Orang tidak suka berdoa sebut Allah bagi hamba yang sombong. Orang sombong kan masukkan Allah dalam neraka jahanam sinadina. Udu'uni astajib lakum. Doalah kalian, ku kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannam badakhirin. Punya orang-orang sombong pada beribadah padaku, tidak berdoa padaku, masukkan neraka jahanam sinadina. Baik, okay. Bolehkah kita witir lagi setelah tahajud? Bila sudah witir selesai solat isya. Tentu tidak boleh. Cukup sekali witirnya. Habis solat isya, ya habis solat isya sahaja. Nanti bangun tahajud doang. Tak usah witir lagi. La witrani fi laylatin. Tak boleh witir 2 kali dalam semalam. Habis isya, sudah. Entah itu 3 rakaat, 1 rakaat. Nanti habis tahajud, tidak lagi witir. Kemudian berikutnya, gimana kalau kita mengedarkan kotak amal saat khatib dan baca khutbah? Kalau sampai mengganggu, suaranya mengganggu, hingga orang terganggu mendengarkan khutbah, maka bisa jadi itu termasuk, yaitu waman takallama fala jum'atalah. Siapa yang berbicara atau mengganggu dalam khutbah, maka hilanglah pahala Jumatnya. Jadi kalau begitu, jangan sampai kotak amal yang bersuara. Okay? Yang sampai mengganggu orang yang sedang mendengarkan khutbah dengan beredarnya kotak amal. Gimana caranya? Okay? Bisa didorong ke kanan. Jangan bersuara. Baik. Okay? Kemudian, gimana hukum nonton film-film porno, film seks? Berarti kita senang pada seks. Senang kepada porno. Karena yang kita tonton itu adalah orang-orang sedang melacur. Pelacur yang kita tonton. Berarti kita senang kepada orang-orang yang jadi pelacur. Senang atas perbuatan orang jadi pelacur. Dosa hukumnya kalau begitu. Maka tidak pantas orang-orang soleh, orang taat, orang berilmu nonton yang porno. Tidak boleh, tidak pantas. Gimana hukumnya onani pada kita berzina? Onani hukumnya haram, nikah bilyat, nikah dengan tangan. Tapi, daripada kita umpama tak tahan berzina, maka lebih baik kita puasa sunat. Tahan diri, sibukkan diri dengan solat sunat, baca Quran, dan lain sebagainya. InsyaAllah, tak akan sampai zina, tak akan sampai onani. Onani hukumnya haram, zina lebih haram lagi. Baik, gimana hukum suami kena hasutan orang menuduh istrinya berzina, selingkuh? Oh, besar dosanya menuduh. Menuduh itu besar dosanya. Qadhful muhsanat, termasuk salah satu dosa terbesar nomor 7 adalah menuduh wanita-wanita baik-baik berbuat zina, berbuat selingkuh. Dosanya besar. Ijtanibu sab'al mubiqat, sabda Nabi. Jauhkan diri pada 7 macam dosa yang paling merusak manusia. Ya tentu syirik, kemudian seher, makan harta anak yatim, riba. Kemudian termasuk satu di antaranya adalah lari dari medan perang. Kemudian termasuk adalah menuduh wanita-wanita baik-baik berselingkuh, berzina. Dosanya dosa terbesar. Satu di antara 7 dosa yang terbesar yang merusak amal-amal ibadah kita. Nauzubillah min dzalika. Itu jangan suka menghasut.
Gimana hukumnya? Wanita yang Cina buta. Suami isteri yang Cina buta. Apakah sampai akhirat nanti akibatnya? Betul. Seorang wanita ditalak 3 oleh suaminya. Suaminya kepingin kembali lagi pada istrinya. Siapa suruh? Talak 3. Tapi tidak melalui, yaitu pertama, si perempuan kahwin dengan laki-laki lain. Kahwin sungguh-sungguh, bukan karena perjanjian. Yang setelah itu dia kahwin, dapat berhubungan dengan suami kedua, kemudian setelah itu bercerai, takdir Allah habis iddah, baru kembali pada suami pertama. Bukan demikian. Dia nyuruh orang laki-laki lain kahwin dengan bekas istrinya. Tak boleh dijamah-jamah. Besok diceraikan. Kemudian, karena tidak pernah berhubungan, maka dia langsung kahwin dengan suami yang pertama. Mantan suami yang pertama. Cara demikian namanya Cina buta. Cina buta itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai akhirat, perkawinannya itu tidak sah dengan suaminya yang pertama, karena belum memenuhi syarat untuk dapat kembali pada suami pertama. Nauzubillah. Karena itu jangan gampang-gampang talak 3, nanti nyesal kemudian. Baik, kapan kita sholat hajat? Boleh malam, boleh siang. Kapan hajat? Yang penting tidak pada saat waktu tahrim. Habis subuh, habis asar. Silakan. Mau sholat hajat siang atau malam? Please. Boleh. Tentu paling baik. Abdalus sholat ba'dal maktubat sholatul lail. Paling abdal sholat padu adalah sholat waktu malam. Sholat malam paling abdal. Siang hari kita pakai untuk pergi mencari nafkah. Gimana hukumnya? Sendirian di belakang saf. Orang sendirian di belakang saf, maka hilang pahala jamaahnya. Hilang 27 derajat. Bahkan pernah jadi zaman Nabi. Ada seorang sholat sendiri belakang saf. Lah Nabi sholat, suruh orang itu, ulangi lagi sholatmu. Ulangi lagi sholatmu dari awal. Tetapi ulama mengatakan bahwa sah sholatnya walaupun sendirian di belakang saf, tapi hilang pahala jamaah 27. Dapat 1 saja dapatnya. Jangan sampai terjadi demikian pada pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Gimana hukumnya orang malas sholat berjamaah? Oh, kena dengan hadis Nabi. Orang malas jamaah. Al-jafa kulul jafa, al-kubru anifak, al-syiqa wal khaybah. Manusia yang keras kepala, manusia yang kufur, ingkar, durhaka, manusia yang munafik, manusia yang celaka, manusia yang tidak akan selamat, dan manusia yang akan merugi dan menyesal. Orang-orang dengar suara azan tapi tidak mau datang berjamaah walaupun rumah dekat dengan masjid, dengan musholla. Itu dia gelarnya. 5 gelar bagi orang tidak mau sholat jamaah. Bahkan Nabi mengatakan, man sami'al munadiyah yunadi lis-shalah falam yamna'hu min ittibahi uzrun lam tuqbal minhu as-salatu allati shalla fi baiti. Siapa mendengar suara azan dan iqamat, tidak ada uzur halangan kalau hadir, apalagi dekat rumah, tapi tidak mau juga hadir berjamaah, tidak terima Allah solatnya di rumah. Apalagi sabda Jibril yang lebih keras lagi. Ya Rasulullah, tarikul jamaah min ummatika la yajidu rihal jannah kana amaluhu aktsara min amali ahli al-adi. Ya Rasulullah, umatmu tidak pernah mau sholat jamaah, tidak mencium bau syurga, pun banyak jasa dan kebaikannya di tengah-tengah masyarakat. Orang yang meninggalkan sholat jamaah dilaknat di dunia dan di akhirat. Oh, na'udzubillah. Na'udzubillah. Tanda orang yang beriman dicintai Allah, sholat jamaah. Tanda orang munafik dibenci Allah, meninggalkan sholat jamaah. Demikian sabda Nabi dalam hadis yang lain. Mari kita hindarkan. Kemudian, gimana hukumnya seorang istri berhutang tanpa diketahui suami? Jangan demikian dong. Pernah saya ketahui seorang istri juga berhutang. Hutangnya banyak karena hutang yang beranak pinak. Hutang yang yaitu riba rentan. Telah banyak hutangnya.
Orang yang tempatnya berhutang datang nagih pada suaminya. Suaminya kembelas. Okay? Sampai terjadi perceraian. Okay? Karena itu maka jangan sampai jadi demikian. Beritahu dong. Dipakai untuk apa? Berapa hutang pada siapa? Dipakai untuk apa? Sampai dah ratusan juta baru suami tahu istrinya punya hutang yang banyak. Kaget kembelas. Okay? Terkejut, sang suami terjadi perceraian. Oh, na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalika. Mana lebih baik kita baca Quran? Pakai Quran atau hafalan? Para pendengar, Nabi bersabda, Afdalul ibadah tilawatul Quran nazran. Seabdal ibadah adalah baca Quran dengan langsung memandang Quran. Walaupun dah hafal. Kenapa? Nah semuanya dapat pahala. Hati dapat pahala. Lidah dapat pahala. Tangan dapat pahala. Telinga dapat pahala. Mata dapat pahala. Duduk kita sedang baca Quran dapat pahala. Ayo, semuanya dapat pahala. Coba kalau kita baca, tidak membacanya. Baca Quran tapi tanpa megang Quran. Maka sedikitan pahalanya. Sedikitan pahalanya. Demikian. Okay? Gimana hukumnya? Pinjam uang 10 juta. Kembali 12. Untuk jadi modal usaha. Walaupun untuk modal usaha, untuk kawin dan sebagainya. Tapi kalau minjam kayak begini, jelas hukumnya adalah ar-riba. Kullu riba haramun. Semua riba hukumnya adalah haram. Tidak boleh. Demikian. Okay? InsyaAllah. Masih ada tak orang riba-riba zaman sekarang? Banyak katanya tulab talibat mahat. Di desa-desa, kampung-kampung, banyak orang yang ngeriba. Gimana hukumnya? Seorang suami mengizinkan istrinya pergi menjadi TKW. PMI sekarang istilahnya. Okay? Pekerja migran Indonesia. Gimana hukumnya? Laki-laki yang menyuruh istrinya pergi. Sedangkan dia sendiri tidak pergi. Tinggal di rumahnya. Nunggu kiriman. Lah kalau terjadi apa-apa terhadap istrinya. Istrinya selingkuhan, istrinya zina sana dan sebagainya. Suami ikut nanggung dosanya. Suami ikut nanggung dosanya. Kecuali ada temannya, keluarganya, famili, kerabatnya, mahramnya. Okay? Selamat insyaAllah. Tapi kalau tidak ada, hanya bersama tekong saja. Diapakan nanti oleh tekongnya? Masya Allah. Hati-hati kalau demikian halnya. Baik. Bagaimana kalau kita baca Quran? Tidak tahu artinya sama sekali. Walaupun tidak tahu artinya, baca Quran dapat pahala. Apalagi tahu artinya. Sambil direnungkan, sambil dihayati. Sambil nanti bisa diamalkan. Kandungan Quran, ayat Quran yang kita baca. Dan 2 kali lebih sempurna lagi. Tanpa tahu artinya pun dapat pahala. Apalagi tahu artinya. Dan diamalkan. Sebutkan. Qira'atu ayati minal Quran. Wal amalu biha khairum min khatmil Quran alfa marrah. Baca 1 ayat Quran dan kita amalkan lebih baik pada 1000 kali kita khatam Quran. 1000 kali khatam Quran Pak Hanafi. Itu dia, okay? Karena itu baca Quran berusaha untuk mengamalkan kandungannya. Umpama qimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raqiin. Dirikan salat, keluarkan zakat, ruku bersama orang ruku, sujud sama orang sujud, salat jamaah. Dan amalkan lebih utama daripada 1000 kali khatam Quran. Okay? Demikian. Huruf-huruf apa saja yang tidak dalam surah Fatihah? Sa, jim, kha, Z, Zo, dan Pa. Itu tidak ada dalam Fatihah. 2 huruf, imap. 6 huruf, yang semuanya ada titiknya. Tidak ada dalam suratul Fatihah. Kita tidak tahu hikmahnya. Dan kita tidak mesti tahu apa hikmah. Tidak ada huruf-huruf yang punya titik sebanyak 6 macam ini. Huruf Sa, huruf Jim,
kha, zi, za dan fa. Dah ada dalam suratul Fatihah. Tak apa-apa. Apa doa kita supaya kita mudah dapat putra-putri? Nah, sudah 4 tahun dah bisa hamil. Seperti doanya Nabi Zakaria yang sudah umur 120-an tahun. Belum punya anak satu pun. Isteri sudah 90 sekian tahun. Tak bisa hamil. Doanya adalah, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi habli minas salihin. Saya jadi itu doanya. Maka mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh dan solihat. Dimana kalau orang pergi haji, pergi umrah, tahu-tahunya pulangnya sombong dia. Tanda haji atau umrah yang mabrurah, pertama orangnya cinta damai akor. Suka bertengkar, berkelahi, bermusuhan. Yang kedua orang berkata halus manis, lemah lembut. Ramah tamah, senyum simpul. Yang ketiga orangnya pemurah. Orang pemurah itu tanda pada haji umrah yang mabrurah. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kalau kita bersedekah dengan pilih-pilih orangnya. Memang harus pilih-pilih tempat kita sedekah. Zaman Nabi dulu ada orang minta sedekah, orang yang sehat walafiat. Nabi mengatakan sedekah ini bukan untuk orang sehat bisa bekerja. Atau untuk orang kaya yang punya harta, tidak. Diberikan untuk orang yang tidak bisa kerja. Sedekah itu atau untuk orang miskin yang dia itu tidak ada hartanya untuk makan minumnya. Jadi kalau orang itu sehat, jangan dikasih, suruh kerja. Kalau orang itu kaya, jangan dikasih. Karena dia sudah punya harta. Beri pada orang-orang miskin, yatim piatu, lebih besar pahalanya. Gimana kalau kita sholat, tak pakai topi, tak pakai tutup kepala, boleh pakai sorban, boleh pakai songkok, boleh pakai topi. Boleh. Tak apa-apa, silakan. Tidak pakai pun juga sah solatnya. Tapi kan sopan santunnya. Adabnya. Adabus solat. Adab orang solat. Pakai tutup kepala. Apalagi kalau berjamaah. Harus pakai pakaian yang lengkap. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pergunakan pakaian kalian setiap solat. Dianjurkan demikian. Gimana kalau kita sholat di musholla? Mushollanya dibikin dengan uang yang haram. Ada ya? Uang haram dipakai bangun masjid, bangun musholla. Jangan gitu dong. Gimana bisa demikian? Untuk bangun masjid, atau musholla, masyarakat disuruh minjam uang di bank. Minjam masing-masing 5 juta. Nanti kembalinya 6 juta. Uangnya dipakai untuk membangun musholla atau masjid. Tak boleh demikian dong. Nanti ada unsur haram di situ untuk membangun masjid, bangun musholla. Jangan seperti itu. Sumbangan dari warga masyarakat. Jangan pakai jalan yang riba. Baik. Apa doanya kalau kita sedang pusing? Memikirkan banyak problema kita hadapin. Para pendengar. Allah telah berikan kita petunjuk. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar dari problema dan Allah memberikan rezeki tidak diduga-duga. Ayo. Melalui takwa kita kepada Allah, Allah memberi jalan keluar dari masalah problema dan Allah memberi rezeki tidak diduga-duga. Mungkin kita kurang takwa kepada Allah, kurang taat pada Allah, perintah tidak dikerjakan, larangan tidak ditinggalkan. Maka terjadilah problema banyak, tidak tuntas, tidak selesai.
Mohon maaf, minum dulu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, setiap hari Allah turunkan malaikat di 5 tempat. Tiap hari. Pertama di Masjidil Haram, Makkah. Kedua di Masjid Nabawi, okay, Madinah. Tiga di Masjidil Aqsa, Palestina. Yang keempat di kuburan orang Islam. Yang kelima yaitu diturunkan malaikat di pasar-pasar. Apa lakukan yang diturunkan di Makkah? Yang diturunkan di Makkah malaikat berseru, hai sekalian manusia, ala man taraka faraidallah qad kharaja min rahmatillah. Hai sekalian manusia, siapa-siapa meninggalkan kewajibannya pada Allah, maka dia sudah keluar dari rahmat Allah, sudah jauh dari rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, tidak sholat, tidak ibadah, tidak ngaji, dan sebagainya, tidak sedekah, tidak zakat, maka dia keluar dari rahmatnya Allah Ta'ala. Kemudian di Madinah, malaikat berseru, ala man taraka sunan Nabi qad kharaja min syafaati Nabi. Awas, siapa-siapa meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan sunnah Nabi, maka dia tidak akan dapatkan syafaatnya Nabi SAW besok hari kemudian. Di Masjidil Aqsa, ala man iktasaba ma lam minal haram lam yakbalillahu sa'ira amalihi. Awas, siapa-siapa mencari rezeki haram, narkoba, maling, judi, riba, dan lain-lainnya, maka seluruh amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, lacur dagang tuak, pokoknya kiri kanan, ceh-cehna jaja goreng. Itu Maulana Zaid dulu nyebut. Dan yang turun di kuburan Islam, para malaikat bertanya pada ahli kubur tiap hari. Besok kita termasuk Pak Imam Syafi'i, okay, atau Pak Masri, atau Pak Hanafi, kalau sudah jadi almarhum, akan ditanya oleh malaikat tiap hari, ya ahlal kubur, maza turid, hai ahli kubur, apa yang kalian sesalkan dan apa yang kalian inginkan. Hai ahli kubur, apa yang kalian sesalkan dan apa yang kalian inginkan telah jadi almarhum. Madza nadimtum wa madza aradtum. Apa kalian sesalkan, apa kalian inginkan telah jadi almarhum. Dijawab oleh kita nanti. Yang kami sesalkan, hai malaikat, umur kami yang sia-sia, banyak kosong melompong, tidak berisi apa-apa, tidak berisi zikir, tidak berisi amal soleh, umur kami. Yang kedua, kami sesalkan, kami inginkan lah jadi almarhum. Ada 5 ya malaikat. Andai kata hidup lagi ke dunia, kami rajin solat berjamaah. Kata hidup lagi ke dunia, kami rajin, yaitu hadiri majlis taklim pengajian. Kata hidup lagi ke dunia, kami rajin baca Quran. Kata kami hidup lagi ke dunia, kami rajin sedekah. Dikata kami hidup lagi ke dunia, kami rajin istighfar, baca selawat, tahajud. Itu jawaban kita kepada malaikat. Kenapa? Karena dulu kita malas mengerjakannya. Dan yang turun di pasar-pasar, hai manusia, hati-hati dan waspada. Siapa yang berbuat kebaikan akan dapat balasan kebaikan. Berbuat kejahatan, dia akan dapat balasan atas kejahatannya. Kalau kalian takut akan azab Tuhan, maka hendaklah kalian segera perbaiki diri, bertobat pada Allah Ta'ala. Andai kata tidak karena orang tua-tua rajin sholat, anak-anak kecil yang masih nyusu, binatang melata cari rumput, dikata tidak karena orang-orang yang khusyuk berjamaah, sudah lama Allah tuangkan azab dari langit. Gitu katanya malaikat di pasar-pasar orang Islam. Hati-hati di pasar, ibu-ibu yang jualan.
Yang sampai nanti kita ditanya malaikat. Demikian. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Iya, masih ada waktu kita, sepanjang waktu kita, insya-Allah taala, okay? Dari Tolibat Mahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan? Mari kita lihat oleh. Yang tanyakan yaitu gimana hukum orang yang alim pintar tapi sering menghina orang, menjatuhkan orang. Masya Allah, masa ada? Okay? Orang alim, orang pintar, orang pandai ilmu agama tapi suka menghina orang, merendahkan orang. Apa itu tanda ilmunya tidak barokah? Nah, itu dia. Kan tidak pantas. Okay? Nabi bersabda, Sittatun yadkhuluna an-nara bi sittatin. 6 golongan manusia masuk neraka karena 6 sebab. Al-ulama bil hasadi. Pertama, alim ulama, orang pandai agama. Okay? Kalau mereka bersifat hasad, dengki, iri hati, menghina, maka dia masuk neraka karena sifat itu. Hasad, dengki, iri hati, menghina, menjatuhkan orang. Yang kedua, al-umara bil jur. Para pejabat pemerintah masuk neraka karena korupsi. Apa yang kita saksikan. Tangkap oleh KPK di Jawa Timur. Satu bupati dengan ada anak buahnya. Satu lagi wakil DPRD provinsi dengan anak buahnya. Masya Allah. Yang satu 1,9 miliar. Yang satu 5 miliar. Lumayan. Masuk neraka karena korupsi. Yang ketiga, at-tujar bil khianah. Para saudagar masuk neraka karena khianatnya. Tipu dayanya. Kemudian berikutnya yaitu al-urustaq bil jahli. Masuk neraka orang-orang repuk dasan karena tak pernah ngaji, tak pernah belajar agama, pernah menghadiri majlis taklim. Masuk neraka mereka, kasihan. Yang kelima, masuk neraka orang-orang yang jadi tokoh masyarakat tapi ada jiwa sombongnya, takaburnya, congkak pongahnya, gengsinya, sombongnya babkan dia masuk neraka. Oh, na'udzubillah min dzalika. Itu dia. Jadi ilmu tak berkah. Seperti itu sifat kita. Tanyaan berikutnya. Bagaimana cara kita mencegah dakwahnya paham Wahabi? Ya mereka berdakwah, kita berdakwah juga sih. Tak ingatkan saudara kita sampai karena dalam paham mereka bermadzhab itu adalah syirik hukumnya. Dalam paham mereka baca tahlil la ilaha illallah 1000 kali syirik hukumnya. Allah, seperti itu diingatkan, supaya tidak mudah tertarik. Gimana caranya mengatasi penyakit hati, penyakit iri hati, dengki, talonati? Iyakum wal hasada, penal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hutaba. Jauhkan pada hasad, dengki, iri hati. Karena hasad, dengki, iri hati itu dapat menghancurkan amal ibadah. Sebagaimana api membakar kayu-kayu bakar. Sampah-sampah tinggal abu-abunya. Memikirkan demikian, tentu kita tidak berani iri hati. Orang iri hati berarti tidak ridho dengan apa yang telah diatur oleh Allah sendiri. Tak ridho apa yang Allah atur bagi hambanya. Tak ridho ada qada dan qadarnya Allah. Apa ini? Orang beriman yang demikian, apa tidak beriman? Na'udzubillah min dalika. Dan orang-orang suka iri hati, apalagi dia pelajar, pasti bodoh orangnya. La takun hasidan, takun sari al-fahmi. Yang kamu suka hasad dan iri hati pada teman, maka kamu akan jadi orang pintar.
suka hasad dengki iri hati, berarti jadi blow on, bodoh orangnya. Nauzubillah min dzalika. Gimana cara bertobat yang benar menurut Islam? Nah, ini kita sampaikan tadi di penjara. Saudara-saudara kita yang kurang baik nasibnya. Kurang lebih 400 orang sana. 200-an orang kurang lebih masuk penjara karena narkoba. Terpidana karena narkoba. Ada yang mau menyusul? Para pendengar, silakan. Okay? InsyaAllah ketemu kita nanti di penjara. Mereka yang suka narkoba. Dan hukumannya panjang-panjang, lama-lama karena mereka ngedar. Okay? Maka cara bertobat yang sungguhnya. Pertama, dalam tobat harus ada unsur pengakuan. Bahawa kita ini telah banyak berbuat dosa maksiat. Seperti pengakuan Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Kemudian pengakuan Nabi Yunus. La ilaha illa anta fanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu pengakuan kita dalam yaitu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Aku ngaku ya Allah banyak dosaku pada Engkau, ampuni ya Allah dosaku. Pengakuan yang pertama. Yang kedua, kalau kita taubat harus ada penyesalan. At-taubah nadamah. Taubat itu adalah penyesalan. Kalau tidak nyesal, tidak tobat namanya main-main. Atau tobat sambal namanya. Yang ketiga, bertekad tidak ngulang kembali. Berniat tidak ngulang kembali dosa-dosa yang sudah. Yang keempat, mohon ampun pada Allah, istighfar. Yang kelima, minta maaf pada sama manusia. Kemudian yang keenam, perbaiki diri. Lalu tekun rajin ibadah pada Allah Ta'ala. Demikian lain syarat kita bertobat pada Allah. Mudah-mudahan terus mohon ampun pada Allah, istighfar. Mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu dalilnya merintah kita oleh Allah supaya tobat nasuha, tobat yang sesungguhnya. Niscaya Allah hapuskan dosa-dosa kita. Memasukkan kita dalam surga yang mengalir air di dalamnya. Amin. Allahumma amin. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang dah tobat dari dosa, dia orang tak pernah berbuat dosa sama sekali. Nabi mengatakan, tidaklah kalian bertobat pada Allah, mohon ampun pada Allah. Aku sendiri tiap hari tidak pernah kurang dari 100 kali aku bertobat pada Allah. 100 kali. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih kulla yaumin mi'ata marrah. Aku beristighfar pada Allah, bertobat pada Allah, tak pernah kurang dari 100 kali. Nabi tak punya dosa, pasti masuk surga, istighfar, tobat 100 kali sehari. Bagi kita kalau begitu, okay? InsyaAllah. Berikutnya, gimana hukum jual beli buah yang masih ada di pohon, yang di mana pembeli dan penjual sama-sama ridha. Dan ini sudah jadi budaya di kampung kita. Para pendengar, kalau buahnya itu sudah tua dan bisa dipetik langsung, silakan boleh. Atau masih muda, tetapi langsung dipetik buahnya oleh yang membeli, silakan. Tapi kalau masih muda dibeli, nanti dipetik setelah tua, dah mau masak, maka tidak boleh demikian. Saya jadi bai'ul gharar, jual beli tipu daya. Tahu datang musibah, datang penyakit buah-buahan. Sehingga yang membeli jadi rugi besar. Habis rusak oleh ulat, penyakit dan sebagainya. Dia punya buah-buahan yang dibelinya itu. Hanya rugi besar. Itu tidak dikendaki. Nah itu jangan demikian. Kalau langsung dibeli, langsung dipetik, silakan. Baik sudah tua maupun masih muda buahnya. Boleh, tapi langsung dipetik, tidak ada yang nyesal. Demikian. Okay? Baik, terima kasih kepada anda bertanya. Ya, sama ini. Sama pertanyaannya, yaitu membeli
buah di pohonnya dan sudah karuan banyak buahnya dan sudah besar-besar. Okay? Tetapi kalau tidak langsung dipetik, bisa jadi nanti datang penyakit, datang hujan, datang umpama ulat, penyakit ulat yang makan buah, sehingga penyesalan dan kerugian bagi orang yang membelinya. Itu tidak boleh terjadi dalam Islam. Maka jangan seperti itu cara belinya. Tunggu nanti sudah wayanya, saatnya untuk dipetik, langsung dibeli. Okay? Nanti buah itu kita taruh di rumah, kemudian sebentar sehari 2 hari jadi masak, dijual ke pasar. Boleh. Bagaimana cara mensikapi solusi yang tepat untuk mengajak para remaja mengerjakan solat 5 waktu? Bagaimana cara membangun persatuan yang erat antara sama masyarakat yang di mana di tempat kami, Korleko, sulit sekali untuk kompak dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dia. Nabi nyuruh kita untuk selalu bersatu, saling bantu-bantu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Orang saudara itu saling tolong-nolong, saling bantu-bantu, saling bela-bela, saling sokong-nyokong. Lebih-lebih dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita bersama-sama, insyaAllah, apa yang jadi cita-cita kita bersama, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berhasil. Tapi kalau kita pecah belah, centang perenang, cerai berai, nanti bisa jadi gagal dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kan itu jaga persatuan, musyawarah dan sebagainya biar sukses upaya kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Amin. Allahumma amin. Lanjut. Dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada doanya. Bagaimana cara kita bersikap pada tangga yang kita tahu dia yang menaruh seher di rumah kita? Kok bisa buktikan ya? Hati-hati. Orang menebar seher ini memiliki sifat mudah tersinggung, mudah marah, umur 60-an. Cara menasihatinya. Kalau benar dia yang tukang seher, ya peringatin. Seher itu termasuk dosa tiada ampunan. Syirik, seher dan dendam pada sama mukmin muslim, dosanya tiada ampunan. Karena sehernya semua amal ibadah jadi hancur, berantakan, binasa. Solat, zikir, doa, zakat, puasa bisa hilang pahalanya apabila kita punya sifat yaitu dendam dengan memasangkan seher bagi orang. Seher itu ada dalam Quran, ada sebutkan. Tapi seher itu adalah ilmunya syaitan. Lakinna syayatini kafaru alimunan nasa sihir. Syaitan itu yang kafir kepada Allah, dia menolong manusia, dia mengajar manusia ilmu seher. Karena itu maka kita harus hindarkan ilmu seher tersebut. Nasihatin, peringatin dia bahayanya seher. Rata-rata tetangga sudah tahu kebiasaan buruknya. Bukan menebarkan museher. Namun tidak ada yang berani negurnya. Sekampung kita yang tidak negur berdosa. Nabi bersabda, "Maro'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Siapa melihat kemungkaran di tempatnya, hendaklah dicegah dengan tangan, tindakan. Kalau tidak dengan kata, kalau tidak dengan hati. Tanda selemah-lemah iman. Maknanya, apabila ada kemungkaran di tengah-tengah kampung, semua warga masyarakat punya kewajiban untuk mencegahnya. Kalau tidak, maka masyarakat di kampung itu juga berdosa. Tidak mencegah kemungkaran dengan tindakan, kalau tidak dengan lidah, kalau tidak dengan hati. Kalau tidak, berarti kita ridha dengan kemungkaran, semuanya berdosa. Nauzubillah min dzalika. Sekarang ini zamannya. Maka boleh seorang suami tinggal satu atap dengan ibunya. Suami ini tidak
memberikan biaya untuk nafkahin dirinya dan isinya juga anaknya. Kok bisa? Kapabil mar'izman ayudhai'a mayakutu. Berdosa dan berdosa seseorang yang tidak mau memberikan nafkah untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk ibu bapaknya yang wajib diberi nafkah. Berdosa laki-laki yang demikian. Harus dia pergi mencari nafkah untuk keluarganya. Kalau tidak, dia telah menanggung dosa-dosa besar. Itu dia, okay? Silakan. Kalau memang tidak ada tempat tinggal lain bersama-sama, tapi harus jaga perasaan hati orang tua, jaga perasaan keluarga. Paling baik beda rumah. Okay? Beda rumah, tempat tinggal, supaya tidak terjadi masalah antara istri, antara mertua, antara ibu, antara anak, ipar dan sebagainya. Kumpul semua dalam satu rumah. Ada masalah dikit, sudah timbul cekcok antara mereka. Iya, demikian, Masya Allah yang terjadi. Bagaimana cara agar kita tetap istiqamah dalam belajar, dalam tuntut ilmu, dalam ibadah pada Allah? Dah sebutkan hadis Nabi. Maka nalillah pawan muttasil, wa maka nali ghairillah pawan mumpasil. Apa-apa dikerjakan karena Allah, ikhlas karena Allah, pasti orang istiqamah. Apa yang dikerjakan tidak karena Allah, pasti tidak istiqamah. Angin-anginan, wa kumat-kumatan. Itu yang terjadi. Karena itu pasang niat, nawaitu istiqamah. Niat yang ikhlas, insyaAllah jadi orang istiqamah dalam kebaikan, dalam solat, ibadah, menuntut ilmu. Tapi kalau tidak ikhlas, maka bisa jadi kita tidak istiqamah lagi. Nauzubillah min dzalika. Kemudian, ya, bagaimana cara kita menasihati orang atau teman kita yang berbuat maksiat dan tidak tersinggung kalau kita nasihati? Para pendengar, maksiat itu yang mengundang datangnya bala bencana musibah. Dan tasara riba wa zina fi qaryatin istaujabu iqaballah. Apabila riba dan zina merajalela satu negeri, maka mereka telah wajibkan dirinya untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kita wajib mencegah, nasihatinya dengan cara yang baik, cara halus manis, lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadilhum billati hasan. Itu cara kita untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, ajakan yang baik dengan cara hikmah, nasihat yang baik dan berdebat yang baik pula. Sehingga mereka tidak tersinggung, tidak marah, tidak kecewa. Artinya mereka tidak musuhi kita yang berdakwah. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Demikian, Makasih kepada anda. Mari kita lihat. Berikutnya. Yang ingin bertanya, apakah kampung itu berdosa masyarakatnya? Tak ada orang yang makan-makan tempat terbuka, bahkan merokok-rokok di tempat terbuka saat bulan puasa. Bahkan dia tidak menghiraukan orang yang menegurnya. Orangnya pasti berdosa. Orang tuanya kalau tidak melarangnya, padahal dia tahu ikut berdosa. Siapa yang melihatnya wajib mencegahnya. Jangan sampai tidak menghormati orang sedang ibadah pada Allah, berpuasa. Dia makan-makan di depan orang puasa, merokok-rokok di depan orang puasa, minum-minum di depan orang puasa. Arti menghina orang-orang yang sedang berpuasa. Pasti ditegur oleh pemerintah, oleh petugas, maupun oleh umat Islam. Kalau jadi daerah kita. Ya, cara mengatasinya tentu nasihat yang baik, tegur siapa yang baik, atau kerjasama yang baik antara Pak Kadus, Pak RT, kepala lingkungan. Tolong kita cegah orang ini makan minum di depan orang banyak, di tengah gubuk, tengah kampung. Kita larang, kita cegah. Kalau tidak, bisa kita sikapi dengan cara kita. Apakah sah sholat Jumat yang
kurang dari 40, sedangkan yang lain tidak solat Jumat. Apabila satu desa mukimnya 40 orang, apalagi lebih, satu saat ternyata ada tidak datang, tak karena pergian dan sebagainya, sehingga kurang 40, maka sah solat Jumatnya menurut bagian ulama. Ada mengatakan diulangi solat Zuhur. Jumat dikerjakan, solat Zuhur juga dikerjakan berjamaah. Tapi ada mengatakan walaupun kurang 40, cukup solat Jumat, tidak perlu solat Zuhur kembali. Demikian pendapat yang lainnya Pak Hanafi. Okay? Ayahanda, apakah seorang anak yang sudah cukup umur dan selesai mahad untuk menikah, tapi kedua orang tuanya tidak mengizinkan, dan anak ini sangat dilematis, apakah harus menikah sama orang yang dicintainya atau memenuhi permintaan orang tuanya untuk kuliah terus? Tentunya paling bagus kalau bisa ya taatin orang tua. Kan dia mau sekolahkan kita untuk lanjut kuliah kita sampai S1, S2 dan sebagainya. Bolehlah kita bersabar dengan puasa sunat, nahan diri dan sebagainya. Demi dapat ridha orang tuanya, dapat ilmu yang bertambah. Maka kalau bisa ditahan diri, maka kita tahan diri untuk tidak segera langsungkan perkahwinan, tapi melanjutkan kuliah. Biar kita menjadi orang yang punya SDM yang lumayan, IPM yang tinggi. Gitu dia. Mudah-mudahan bagus. Kalau bisa lanjutkan dulu kuliahnya, hingga bisa memperoleh S1, S2, S3 dan seterusnya. Gimana hukum seorang ayah yang berusaha memisahkan anak dengan ibunya? Para pendengar, tidak pantas dan tidak layak memisahkan seorang anak dengan ibunya. Apalagi anak itu masih bawah umur. Maka apabila terjadi perceraian suami istri, maka anak itu harus dalam tanggungan ibunya dengan biaya dari ayahnya. Hadonah namanya. Hak untuk melihara anak yang masih belum akil balik, masih bawah umur. Maka anak itu dipelihara oleh ibunya, yang dipisah dengan ibunya. Tapi biaya hidupnya tetap dalam tanggungan suaminya atau mantan suami. Kalau tidak, maka ayahnya si anak itu berdosa dan memberikan jaminan kepada anak yang dibawa oleh ibunya yang sudah bercerai dengan ayahnya. Berdosa. Nauzubillah min dzalika. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Tuan Guru sehat-sehat. Amin. Saya hamba Allah dari Suara Laga. Saya mau tanya Pak Tuan Guru masalah warisan anak yatim. Apakah benar anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya, kebetulan orang tua tersebut meninggalkan hutang banyak jumlahnya, namun hutang tersebut sudah dibayarkan oleh kakeknya. Kebetulan juga kakeknya mempunyai sawah banyak. Yang jadi pertanyaan, apa boleh tanah berupa karangan yang sudah diberikan semenjak ayahnya, orang tuanya masih hidup, dia ambil kembali oleh kakeknya, lalu dijual kepada pamannya dengan alasan uang penjualannya mau diberikan kepada anak perempuannya, si kakek. Kebetulan di tanah karangan itu masih berdiri rumahnya. Rumah siapa ini? Rumah siapa ini? Apakah perbuatan seperti ini tidak mendatangkan azab dari Allah? Masya Allah. Kalau memang itu tanah sudah diberikan kepada si anak yatim, sudah berikan, sah pemberian itu.
Kalau diambil kembali, maka Nabi mengatakan, al-aidu ala hibati kal kalbi yaqi'u thumma yakulu qai'ahu. Orang yang mengambil kembali pemberiannya. Mengambil kembali pemberiannya. Sama dengan anjing yang muntah, kemudian muntahnya dia jilat lagi, dia makan lagi. Itu ibaratnya. Sabda Nabi SAW. Kalau sudah diberikan, maka jangan diambil kembali. Kasihan anak itu. Sedih dia, kasihan. Dan sudah diberikan, sah pemberian itu. Namanya hibah. Hibah itu sudah sah, maka jangan diambil kembali. Kasihan anak itu. Sedih tentunya, menderita batin tentunya. Tak boleh cara demikian. Demikian kepada Anda bertanya di surah Laga. Baik. Ya. Dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, apa hukumnya orang yang minjam uang 15 juta di bank syariah, tapi bunganya sudah tentukan, yaitu 900.000 dalam 1 tahun. Seun gadur. Para pendengar, pokoknya tiap-tiap meminjam ada lebihnya, ketentuannya seperti itu, maka itu namanya riba. Tiap riba haram hukumnya. Kullu qardin jaro manfaatan bahwa ribat. Tiap-tiap orang berutang ada kemanfaatan yang harus diberikan pada orang tempatnya berutang, maka itu adalah riba. Riba itu hukumnya adalah haram. Dari manapun juga, kalau minjam uang harus kembali lebih, namanya riba. Riba itu haram hukumnya. Itu dia. Okay? InsyaAllah. Terima kasih pada anda. Buat Tuan Guru, dia mau tanya, nama anak baru lahir atas nama Muhammad Khaisan. Ya. Mafaza. Atau ada nama yang lain dari pelungguh niki. Nama orang tua Muhammad Tabrani, kemudian Azizatul Hairiyah. Iya. Ampura Pak Tuan Guru. Ini laki apa perempuan ni? Ni, coba kita lihat nama anak tersebut. Iya. Nama Muhammad Khaisan. Muhammad Khaisan Mafaza. Kok aneh kali. Okay. Baik, kita beri nama Muhammad Khairan Hafizin. Muhammad terpuji, Khairan sebaik-baik, Hafizin yang pelihara. Yang melihara. Okay. Demikian kepada anda. Baik, mudah-mudahan ada kemiripannya. Dan lanjut. Ya. Tiang ingin bertanya, bila seorang wanita ditinggal merantau sama suaminya, terus dibilang sama suaminya, bila abang kirim uang pada orang lain, nanti itu akan jadi talak saya. Lalu sang suami bilang, ya. Sang istri, yang saya tanyakan, bila benar dia kirim uang pada orang lain, apakah jatuh talaknya? Walau sang istri yang bilang begitu, tapi disanggupi perjanjian tersebut. Para pendengar, hal seperti ini harus diselesaikan di pengadilan agama.
tidak gampang, tidak mudah bercerai zaman sekarang. Gitu. Apalagi kalimat ini belum jelas. Nanti kalau engkau kirim uang pada orang lain, kata istri, itu jatuh talak. Mestinya yang bilang gitu adalah suami. Ini istrinya. Istrinya, suaminya mengatakan dia. Tapi yang harus mengucapkan kalimat taklik itu adalah sang suami. Kalau saya kirimkan uang pada orang lain, itulah jatuh talak saya kepada engkau. Mestinya demikian. Ini bukan. Istrinya bilang demikian. Okay? Jadi demi untuk jelasnya, silakan. Masalah talak harus diselesaikan melalui pengadilan agama. Kita punya pengadilan agama akan menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Jadi nanti tidak terjadi perceraian. Baik, okay? Kita lanjut. Bagaimana hukumnya motong kuku saat haid? Para pendengar, boleh saja motong kuku waktu haid. Tapi nanti waktu kita mandi haid, kuku yang dipotong ikut dimandikan bersama. Atau mungkin rambut kita rontok. Kita kumpulkan. Nanti pada waktu kita mandi haid, situ dimandikan barang-barang. Nanti di akhirat, rambut kita suci nyambung kembali. Kuku kita suci nyambung kembali. Demikian kepada Anda bertanya. Tunasang Tuan Guru, apa doanya? Adik banyak sembayang. Apa ini? Doa adik khusyuk. Maaf, dalam solat hamba Allah. Para pendengar, mau khusyuk dalam solat, satu di antaranya sabda Nabi, uzkuril maut fi salatikum. Kalau anda mau khusyuk dalam solat, banyak-banyak ingat mati dalam solat. Ingat mati dalam solat. Sholli solat muaddiin. Solat seperti kamu terakhir kali solat. Setelah itu tidak ada solat lagi. Kenapa? Almarhum, almarhumah. Itu dia. Jadi silakan ingat-ingat kematian dan ingat makna pada bacaan-bacaan solat. Yang ingat yang lainnya. InsyaAllah tak akan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashu'un. Pasti beruntung bahagia orang-orang yang mukmin yang solat dengan hati yang khusyuk. Moga-moga kita bisa khusyuk, moga kita menjadi orang beruntung. Dan di akhir ayat-ayat itu disebutkan bahawa orang yang khusyuk dalam solat, dan orang melihara solat, mereka itu akan masuk surga Firdaus, kekal abadi selamanya dalam surga Firdaus. Amin. Allahumma amin. Nanya Pak Kiai, kalau kita ngasih nama babi, bayi laki-laki yang bagus menurut Islam, nama apa? Dan sebutkan laki atau perempuan. Pokoknya begini, bikin nama itu harus sesuai dengan anjuran Nabi. Min haqqil waladi ala walidihi an yusina ismahu. Kewajiban orang tua pada anaknya pertama adalah berikan nama yang baik. Berikan nama yang baik. Yang kedua, mengajarkan anaknya adab sopan santun. Tiga, mengajarkan Al-Quran. Yang keempat, yang mengajarkan keterampilan. Yang kelima, mengajarkan anak-anak kita, yaitu olahraga. Nama yang baik itu, pemain mulai dengan Muhammad, Ahmad, Abdullah, dan sebagainya. Setelah itu, apa-apa saja silakan. Boleh diberikan nama kalau laki. Kemudian kalau perempuan, ambilkan nama dari nama-nama wanita-wanita solihah zaman Nabi, zaman sahabat. InsyaAllah akan mendapatkan itu keberkatan dari nama para sahabat, para keluarga Nabi SAW. Baik. Kita lanjut. Bagaimana hukumnya bagi kaum perempuan yang menjual rambutnya yang rontok-rontok waktu dia menyiangi atau menyisir rambutnya? Karena banyak di kampung-kampung kita lihat berkeliling
mencari rambut, mohon penjelasan Pak Hanafi. Haram hukumnya. Tak boleh menjual bagian daripada tubuh manusia. Okay? Bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk jadi barang dagangan. Tubuh kita, rambut kita, dan yang lain-lainnya. Tak boleh diperjualbelikan bagian tubuh manusia. Haram hukumnya. Sebab manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, tak boleh jadi barang dagangan. Darah kita tak boleh diperjualbelikan. Badan kita tak boleh diperjualbelikan. Okay? Itu dia kemuliaan bagi manusia. Tak boleh bagian tubuhnya jadi barang dagangan. Seperti rambut dan sebagainya. Jual rambut untuk dipakai di salon-salon. Haram hukumnya. Dan harganya adalah haram juga. Pak Hanafi. Ada ya? Seperti itu zaman sekarang. Kalau orang yang sudah jadi kekasih Allah tidak mau memakan makanan yang dibeli di pasar, lain makanan yang berasal dari yaitu dari kebunnya, sawahnya sendiri. Jadi apakah ada contoh dari Nabi SAW seperti itu? Para pendengar, Nabi kan sudah bersabda, mengatakan bahawa sebaik-baik usaha adalah hasil daripada tangan sendiri. Hasil di tangan. Jadi apa yang kita kerjakan dengan tangan kita. Bagi kita bertani, kita berkebun, kita berternak dan sebagainya. Yang kedua, kullu bai'in mabrur. Jual beli yang mabrur. Yang tidak campur dengan bohong, dusta dan sebagainya. Jadi boleh, disilakan. Zaman Nabi kan para sahabat, tarata itu berdagang. Tarata pedagang. Bahkan Nabi menganjurkan supaya kita jadi pedagang. Alaikum bitijarah, fa inna sul saya arzakikum minat tijarah. Hendaklah kalian bisa berdagang. 2/3 daripada rezeki kalian kan datang dari hasil berdagang. Jadi umat Islam zaman Nabi rata-rata berdagang. Khadijah aja pedagang. Sahabat-sahabat Nabi, Pak Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya, adalah pedagang-pedagang yang kenamaan, yang pintar berdagang. Karena itu, maka silakan. Dapat rezeki dari hasil tangan diri, bertani, berkebun, ternak dan sebagainya, atau daripada hasil kullu bai'in mabrur, jual beli yang mabrur, yang tidak campur dengan dusta, bohong, tipu daya dan sebagainya. Disilakan. Baik, makasih. Lanjut. Apakah betul makanan yang paling bersih kita makan adalah makanan berasal dari hasil sawah atau kebun kita? Sudah tadi, silakan. Mau dari sawah, kebun, hasil ternakan kita, ngarat, kita punya kambing, sapi, dan punya kerbau, atau hasil kita usaha berdagang. Hasil bisnis dibolehkan dalam Islam. Yang penting halal, yang penting halal. Demikian, baik. Iya. Dari siapa? Prinsip dan beragama, terutama khususnya agama Islam. Ada yang mengatakan jangan mencari musuh, tapi kalau ada musuh jangan lari. Yang dikatakan musuh dalam Islam, apakah orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah tergolong musuh dalam agama, ataukah semua orang-orang tidak beragama Islam? Mohon penjelasan. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam Islam itu adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang Islam itu adalah bersaudara. Orang-orang yang non-Islam adalah merupakan ladang untuk berpahala, untuk berdakwah. Jalan kita untuk mendapatkan pahala berdakwah. Hingga kita tetap menegakkan dakwah ini di tengah-tengah masyarakat umat. Coba kalau semua orang jadi orang beriman, bertakwa, mungkin kurang jalan kita dapat pahala berdakwah.
Dengan adanya yang tidak beriman, tidak takwa, maka di situ kita dapat berdakwah. Kita dapat menyebarkan agama kita. Prinsipnya adalah bahwa pertama, tujuan hidup kita adalah cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tugas hidup kita adalah untuk beribadah pada Allah. Kemudian tugas hidup kita adalah sebagai khalifah. Kemudian pedoman hidup kita Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Teladan hidup kita adalah kanjeng Nabi SAW. Musuh hidup kita adalah yaitu syaitan dan orang-orang yang kufur durhaka. Teman hidup kita sama umat Islam, alat hidup kita adalah alam yang cipta Allah bagi bekal hidup kita untuk berjuang di tengah-tengah manusia. Seperti itulah. Okay? Makasih Pak Hanafi ni. Dan lanjut. Apakah semua bayi itu dilahirkan dalam keadaan bersih, suci, walaupun dia lahir dari orang bukan Islam? Kalau memang ia Kenapa ketaatan kita kepada Allah bervariasi, berbeda? Ada yang jadi kecil, taat, mengerjakan perintah Allah. Ada yang sampai setengah, ada yang juga yang sampai mati dan mau mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Ngapa demikian? Pak Hanafi lagi. Para pendengar, Nabi menjelaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. In illa anna abawaihi hawidani nasirani majisanihi. Semua anak yang baru lahir dalam keadaan suci, bersih, fitrah. Anak orang Islam, anak non-Islam, anak halal, anak haram. Semuanya lahir dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya didikan orang tuanya. Dan pergaulannya, bahkan dia menjadi orang yang bisa jadi tidak Islam, tidak beriman. Dan semuanya lahir dalam keadaan beriman, membawa bibit iman, fitrah. Artinya asal kejadian manusia. Sifat asli manusia beriman, berakhlak, cinta kebenaran, cinta kejujuran, dan seterusnya. Kenapa kok manusia ada menyimpang dari sifat-sifat aslinya itu? Karena pendidikan dan yaitu pengasuhan daripada orang tuanya. Orang tua jadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Demikian sabda Nabi. Jadi semua manusia lahir dalam keadaan suci. Membawa bibit iman dari sejak lahirnya. Baik anak orang Islam, non-Islam, anak halal, anak haram, anak zina. Semuanya lahir dalam keadaan suci. Tapi didikan orang tua dan juga tetangga, warga masyarakat bikin anak itu berubah. Karena itu maka pendidikan sangat penting kali. Baik. Oh iya. Laki-laki. Okay. Laki-laki, anak laki-laki yang lahir, maka namanya Muhammad Khairul Wardi. Muhammad Khairul Farihin. Sebaik-baik orang yang bahagia, senang. Demikian kepada anda bertanya. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di kalangan masyarakat berselisih antar keluarga, saudara, berambisi mendapatkan harta warisan dari orang tua. Kemudian orang tuanya membagikan harta warisan pada anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Demi kemaslahatan dari anaknya. Agar tidak ada perkelahian, tentangan. Kemudian bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang pembagian harta sebelum orang meninggal dunia? Boleh dan bagus. Enggak orang tuanya nanti tenang meninggalnya. Dah khawatir bahawa anaknya bertengkar, berkelahi, saling tuntut nanti di pengadilan. Kenapa? Mereka sudah mendapat bagian, tapi bagian yang adil. Jangan tidak adil.
Nggih, memberikan anak nggih sebelum meninggal dunia si ayah namanya hibah, pemberian langsung waktu masih hidup. Harus berlaku adil. Sebab dulu zaman Nabi ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kaji mohon peringgih jadi saksi. Saya mau berikan saya punya tanah, kebun kepada anak saya. Nabi tanya, anakmu yang lain dikasih? Enggak. Saya tidak mau jadi saksi bagi orang-orang tidak berlaku adil kepada anaknya. Maka tidak jadi diberikan pada satu anaknya itu. Harus berlaku adil. Semua sama. Kalau ada yang lebih, maka aku lebihkan anakku yang perempuan, sabda Nabi SAW. I'dilu ala awladikum fil atiyah. Berlaku adillah kamu pada anakmu dalam hal pemberian. Jangan berat sebelah, jangan ada lebih, supaya sama. Demikian Nabi SAW menganjurkan pada kaum bapa dalam hal memberikan hibah ya kepada anaknya. Jadi bagus berikan hibah pada waktu masih hidup. Pada nanti orang tua meninggal dunia, anaknya aman-aman. Tidak ada yang bertengkar, berkelahi, saling tuntut tentang warisan. Baik, ya. Berapa saat lagi? Gimana kalau ada orang-orang minta ke rumah, kan tapi maunya hanya uang? Kankah apa yang kita punya itu yang akan disedekahkan? Terus bagaimana pandangan para pendengar? Orang minta sedekah apa aja dikasih. Mau dikasih uang karena uang yang ada. Mau dikasih beras karena beras yang ada. Kasih yang lain ya karena itu yang ada. Tidak boleh ada paksaan dalam hal berikan sedekah kepada seorang. Orang tidak boleh maksa. Saya harus dikasih uang saja. Dikasih beras saja. Nanti kalau yang diminta hanya punya beras, tidak punya uang. Maka apa yang dia diberikan, dia terima dengan syukur dan terima kasih. Tidak boleh maksa-maksa. Saya harus dikasih uang sekian. Oh, tidak boleh ada paksaan dalam bersedekah. Okay? Demikian. Dan Nabi mengatakan, jangan kamu tolak kedatangan hadiah dari Allah di rumahmu. Ya Rasulullah, apa hadiah yang datang di rumah saya? Yaitu datangnya orang minta sedekah. Itu hadiah dari Allah, orang minta. Arti dia mendatangkan kita rahmat, datangkan kita ampunan, datangkan kita tambahan rezeki karena kita sedekahin dia. Demikian. Okay? Baik. Jangan lanjut. Tuan Guru, bagaimana cara kita menghadapi salah satu orang yang ada di desa kita yang sudah talak 3, tapi dia tetap rujuk tanpa si perempuan lakukan pernikahan ulang dengan laki lain. Para pendengar, kalau memang benar dia sudah talak 3, dan sudah diakuinya, bahkan semua orang dah tahu dia talak 3, tahu-tahu si perempuan belum kahwin dengan laki lain, tahu-tahunya dirujuk kembali oleh sang suami, wajib dipisah, wajib dilapor, wajib sampaikan ke pengadilan agama. Pengadilan agama itu pada pak kepala desa, pada kadus, sampaikan bahwa ada yang tidak beres. Yaitu orang datang talak 3, dirujuk kembali tanpa dia si perempuan kahwin dengan laki lain. Berarti kita biarkan dosa besar ada di tengah-tengah kampung kita. Jangan nanti dia mengundang datangnya azab Allah di desa kita. Oh, na'udzubillah min dzalika. Jadi harus lapor pada Pak Kades, Pak Kepala Kadus, kepada tokoh agama, bahkan ke pengadilan agama bila perlu. Gimana cara menghadapi tangga yang suka gosipin kita dan membenci orang tua kita? Nabi SAW mengatakan bahwa afdalul fadail, perbuatan paling utama adalah antak pua amman dormaka, engkau maafkan orang telah berlaku zalim aniaya pada engkau. Antuk tiaman haramaka, engkau beri pada orang pelit-pelit kepada engkau. Antasilama engkau ta'aka, kau nyambung hubungan orang-orang yang sangat benci kepada engkau. Silakan, di mana kita di sini?
memberi pada orang pelit, maafkan kesalahan orang yang jahat kepada kita, dan nyambung hubungan orang-orang benci pada kita. Kalau kita sanggup, itulah perbuatan yang paling utama dalam Islam. Baru nanti bermanfaat dengan ilmu, manfaat dengan harta, bermanfaat dengan tenaga. Kalau tidak semuanya, maka sekurangnya fala tu'zi jiranaka. Jangan engkau sakitin tangga. Itu adalah berbuat baik juga kepada sesama. Maka sikap kita adalah memaafkan, memberi, dan nyambung hubungan dengan mereka-mereka yang senang kepada kita. Baik. Okay. Apa katanya? Jika sepasang suami isteri sudah lama bercerai, tapi mereka belum sampai 3 bulan. Mereka cerai, mereka kembali lagi. Apakah harus diulang akad nikah yang baru atau bagaimana? Bercerai suami istri, sudah 3 bulan, tapi mereka belum 3 kali suci. Ingat, belum tentu 3 bulan 3 kali suci. Bisa jadi kadang-kala 2 bulan saja sudah 3 kali suci. Tergantung kapan dia bercerai dan sebagainya. Karena itu harus hati-hati. Kapan jatuh, yaitu habis edahnya. 3 kali suci. Berapa 3 kali suci? Belum tentu 3 bulan. Bisa jadi lebih atau bisa jadi kurang. Tergantung kapan bercerainya. Karena itu maka kalau sudah dia itu habis edahnya, bukan talak 3, maka dia bisa kembali lagi dengan akad nikah yang baru. Tapi kalau talak 3, tentu tidak bisa kembali lagi. Kecuali si perempuan sudah kawin dengan laki-laki lain. Nah, itu jangan deh. Gampang-gampang bercerai. Apalagi anak sekarang sudah ada. Kasihan nasib anak. Kalau sampai suami istri bercerai, anak jadi korban kawin cerai. Dia akan menderita, merana sepanjang umurnya. Apabila ibu bapaknya bercerai. Kasihani anak-anak kita. Jangan sampai anak jadi korban daripada nafsu ibu bapaknya yang bercerai. Nauzubillah. Gimana sikap kita jika mengetahui adanya perbuatan zina di desa kita? Sementara kita tidak bisa menerapkan hukum Islam. Para pendengar, untuk terjadi, ya kita zaman sekarang, undang-undang yang baru saja sahkan itu, kalau dari keluarga, dari yang melakukan zina ini tidak melapor, orang lain melapor, maka bisa jadi laporannya tidak diterima. Kecuali kita sampaikan pada keluarganya nanti yang keberatan. Kalau kita sendiri yang tidak ada hubungan kekeluargaan, bisa jadi nanti kita yang salah. Karena itu harus sampaikan pada keluarganya. Bapak, ibu, anakmu begini. Maka dia yang nanti keberatan kepada polisi hingga ditindaklah dia. Kalau kita sendiri, maka kita tidak bisa berbuat. Kenapa? Kita bukan keluarga dari orang yang melakukan zina tersebut. Situlah perlunya nasihat agama, dakwah, pengajian, biar semua orang jadi sadar insaf kan bahayanya perzinahan tersebut. Gimana cara membersihkan najis, kencing, kotoran yang terlanjur menyebar? Para pendengar, dalam kitab ada sebutkan, apabila dalam satu tempat ada kencing, kencing bayi, maka kita garis, kita garis batas kencing itu. Setelah itu kita lap kencingnya sampai kering. Setelah itu tuangkan air suci di atas bekas kencing itu, dan kita ambil lap yang suci juga. Gitu kering, maka tempat itu sudah suci. Tempat ini ada bekas kencing. Kemudian kita kasih kapur. Kita beri batas. Yang setelah itu kencingnya kita isap dengan kain, dengan lap yang suci. Dan setelah itu kita tuangkan air di atas tempat kencing tadi.
dan kita lap dengan kain yang suci, maka tempat itu sudah menjadi suci. Itu cara kita mensucikan bekas kencing atau najis yang ada pada umpama semen, pada keramik atau tempat-tempat kering lainnya. Demikian kepada anda. Okay. Baik, terima kasih. Anda bertanya hal yang kadang-kala agak pelik bagi warga masyarakat. Yang bertanya, ada seorang wanita yang ingin menikah lagi dan dia mengatakan bahawa dia telah diceraikan oleh suaminya dan suaminya itu sudah pikun. Ketika cerai tidak ada orang jadi saksi. Yang ingin tiang tanyakan, apakah talaknya jatuh? Apakah wanita itu boleh menikah dengan laki-laki lain? Padahal anaknya ada berapa orang, masih kecil-kecil lagi, membutuhkan biaya. Hal seperti itu para pendengar, tentu perlu melalui pengadilan agama. Melalui pengadilan agama. Tidak bisa hanya dengar dari sepihak si perempuan itu saja. Belum tentu suaminya benar-benar sudah bercerai. Apalagi suaminya sudah pikun. Tidak bisa jadi patokan. Karena itu perlu melalui pengadilan agama. Sehingga bisa jadi tidak jadi bercerai demi anaknya masih kecil-kecil tadi. Para pendengar, inilah dapat yang sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat gunanya. Mohon maaf dan terima kasih. Mohon doanya. Akhirnya, wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu al-muwaffiq wal hadi la sabila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.